Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam diskusi kebangsaan. Seperti biasa, kita akan membahas isu-isu yang sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini kita tetap bersama dengan Bapak Maijen Purnawira Menteri Tamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Kita akan bahas berbagai isu menarik Pak ya, isu viral yang tentunya masalah kebangsaan. Tentunya kalau masalah kebangsaan ini berkaitan dengan kedaulatan negara dan yang lainnya. Nah, sesuai standar prokes, kita tetap mengikuti standar prokes, mengingat belakangan ini kasus COVID di Indonesia semakin bertambah. Insya Allah kita semua dapat mengakhiri pandemi ini dengan tetap menaati prokes. Oke pemirsa, pada diskusi kali ini kita akan membahas soal pro kontra perpanjangan masa pensiun atau masa jabatan anggota TNI. Nah, mungkin ada banyak hal di sini Pak ya. Yang salah satunya Panglima TNI sudah menyatakan bahwa terkait revisi perpanjangan masa jabatan TNI ini menjadi bagian dari revisi Undang-Undang TNI, itu sudah masuk di prolegnas. Yang pertama, yang kedua, di kalangan mantan prajurit juga ada 5 orang yang menggugat masalah perpanjangan masa jabatan TNI ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, proses ini masih berjalan, tapi di saat itu Panglima TNI sudah semacam warning Pak ya, bahwa minta ke MK supaya masalah perpanjangan, usulan perpanjangan masalah jabatan TNI ini diputus secara seadil-adilnya dan bijaksana. Nah, mungkin itu publik akan melihat ini semacam sinyal ataukah memang sudah ada rencana besar yang memang masalah masa jabatan ini akan direvisi, Pak. Mungkin Pak Tri bisa sampaikan dengan membandingkan aturan hukum yang berlaku. Mungkin silakan, monggo Pak Tri. Terima kasih. Pembawa acara telah menyampaikan tentang isu aktual yang berkembang yang berkait usulan para prajurit kalau bisa bertambah menjadi 60 tahun. Nah, ini wacana ini berkembang begitu pesat. Karena apa? Wacana ini justru digulirkan oleh pimpinan TNI beberapa waktu yang lalu ke MK. Sebaiknya disamakan dengan Polri. Nah, kemudian penyampaian ini disambung gaung bersambut oleh legislator di Senayan. Kemudian menjadi prolegnas prioritas untuk merevisi Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Nah, ini adalah harapan. Ini harapan yang disampaikan oleh Panglima TNI dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tentu kita semua harus paham bahwa prajurit TNI itu strata kepangkatan menjadi 6. Tolong diingat, Tamtama, Bintara. Kalau Bintara itu dibagi 2. Bintara yang pangkatnya Serda sampai Sersan Mayor, kemudian di situ ada Bintara Tinggi yang pangkatnya M1 sampai dengan M2, Pelda Peltu. Nah, kemudian baru masuk kepada perwira. Golongan perwira ada 2. Perwira pertama, Letnan 2 sampai dengan Kapten. Itu perwira pertama. Kemudian Pamen, Mayor sampai dengan Kolonel. Baru masuk kepada perwira tinggi yang pangkatnya mulai bintang 1 sampai bintang 4. Nah, ini semua mulai dari Prada sampai bintang 4 adalah prajurit. Nah, tinggal sekarang kita lihat. Dengan sistem kepangkatan yang tadi ada, bila dengan usulan 60 tahun, jika dihadapkan kepada tuntutan tugas pokok, kalau kita bicara tuntutan tugas pokok, itu TNI diharapkan sesuai Undang-Undang 34 penangkal, penindak, dan pemulih keamanan. Ini
kemudian kewajibannya dari itu adalah mencari, menemukan, melumpuhkan, dan menghancurkan. Nah, dengan tuntutan 60 tahun tadi, ini kira-kira seperti itu, iya atau tidak? Kemudian jangan pernah lupa, dari bunyi Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh jelas bahwa TNI wajib mengawal, menjaga, mengamankan, menyelamatkan, dan mempertahankan bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke. Nah ini, kemudian untuk bisa melakukan itu semua, syaratnya sederhana. Dia harus punya parameter yang berkaitan dengan tanggap, tanggon, terengginas. Dia punya kemampuan fisik yang mendukung, dia punya kemampuan intelek yang cukup, kemudian dia punya kemampuan mental yang cukup baik. Tentu di sini harus didukung oleh tadi kesehatan sampai dengan kesehatan jiwa maupun pendidikan tadi. Nah, ini adalah syarat yang diminta dan harus mendukung untuk supaya 60 tahun tadi tercapai tidak. Nah, kalau kita sekarang hadapkan antara keinginan dan harapan kepada persyaratan yang diinginkan untuk masuk kepada 60 tahun, akhirnya kita bisa jawab. Bisa terkabulkan, bisa tidak. Bisa terkabulkan dan bisa tidak. Kenapa demikian? Karena di sini banyak hal yang harus dipertimbangkan dan harus diurai. Kenapa demikian? Perubahan itu tidak bisa dilakukan dengan mudah, dengan cepat, karena ada satu tujuan tertentu. Ini nggak bisa. Dia harus dihitung dengan cermat. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa menjadi menarik? Karena pimpinan TNI mengajukan usul ke MK sampai dengan ke DPR RI. Hal ini mendapat tanggapan. Serius dari berbagai pihak. Baik dari mulai pengamat militer, pemerhati, mantan prajurit, sampai dengan pejabat publik lainnya. Karena dinilai di sini ada hal yang kurang pas. Kenapa kurang pas? Justru yang disampaikan itu ada keganjilan dan kelemahan yang berkait dengan jati diri TNI. Ada keganjilan dan kelemahan yang berkait dengan jati diri TNI. Apa itu? Pertanyaan sederhana, apa itu? Yang pertama, kok TNI begitu ya? Minta keadilan yang pertama. Yang kedua, minta disamakan dengan Polri. Ini yang publik kaget, tersentak, dan dinilai. Loh, katanya tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional Indonesia, dan tentara profesional. Ini menjadi serius buat kita. Karena apa? Kata-kata minta keadilan, minta disamakan, ini usul yang menurut umum ini kurang pas. Harusnya kata-katanya tidak seperti itu. Disampaikan untuk mendapatkan pertimbangan. Jadi tadi cenderung cengeng. Ini yang disikapi. Nah, saya sebagai mantan prajurit mendengar seperti ini, ya kurang enak. Dan saya harus bersuara. Makanya hari ini saya diminta hadir, saya terima kasih untuk dapat memberikan sedikit masukan. Karena apa? Untuk mendapat perpanjangan usia, tentunya seluruh prajurit TNI, mulai dari prajurit 2, teman-teman prajurit 2 hingga bintang 4, harus menghitung 3 faktor yang melekat. Ya, harus menghitung 3 faktor. Apakah kalau saya dinaikkan 60 tahun atau lebih, ya, atau lebih,
apakah itu usia produktif? Yang kedua, apakah setelah 60 tahun gerbong alih tugas, alih jabatan terganggu atau tidak? Kemudian yang ketiga, faktor alami yang berkaitan masalah fisik non fisik, di dalamnya ada moral, kesehatan dan lain sebagainya sampai dengan kesehatan kejiwaan. Ini apakah sudah dihitung dan diperhitungkan? Ini yang menarik. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan masalah ini, harusnya apakah ini salah yang disampaikan oleh Panglima TNI selaku pimpinan TNI? Enggak juga, enggak salah juga. Namanya usaha untuk membuat prajurit senang. Enggak salah. Namun di sini pengusul harus mempertimbangkan hal-hal yang saat ini sedang berkembang. Kita harus paham hari ini situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh negara dan pemerintah ini banyak hal-hal yang sensitif. Banyak hal-hal yang sensitif antara lain, satu, bagaimana isu yang berkembang dan dikembangkan tentang IKN. Kemudian yang kedua, isu tentang kesejahteraan hari tua. Kemudian yang ketiga, isu tentang penanganan Papua Barat. Yang keempat, tentang lonjakan COVID sampai dengan demam berdarah. Kemudian jangan pernah lupa, tempo hari waktu Mensesnek menyerahkan surpres ke Senayan, beliau mengucapkan di depan publik, nanti pada tanggal 22 bulan 12 tahun 22 akan bisa beralih kepada matra lain. Ini kemudian ini ditunggu. Kemudian yang keenam, isu tentang pengadaan Al-Palhankam, alutsista maupun kondisi industri pertahanan dalam negeri yang pemberdayaannya menurut informasi belum optimal diberdayakan. Antara kepentingan dan kebutuhan tadi masih overlap. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan, kita harus paham semua dengan apa yang saya sampaikan di atas, kondisi negara saat ini seperti itu. Negara sedang prihatin, rakyat sedang susah. Nah, tahu-tahu kita dikejutkan dengan adanya upaya untuk umur atau usia prajurit TNI kalau bisa 60 tahun ke atas. Nah, pertanyaannya, apakah ini buat semua strata? Atau ada pemilahan? Karena tidak ada penjelasan yang utuh, akhirnya diperanggapkan seluruh strata, mulai prajurit 2 sampai dengan perwira tinggi bintang 4. Tentu di sini Panglima TNI akan berbuat yang terbaik untuk prajuritnya, membuat satu kesejahteraan. Namun yang berkembang di masyarakat seperti itu. Akhirnya harapan dari masyarakat sederhana. TNI fokus saja kepada Undang-Undang 34 2004 saat ini yang masih berlaku, yaitu mengenai pasal 7 OMP, OMSP dalam rangka menjaga, mengamankan, mengawal, mempertahankan BNKRI dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang mungkin datang baik dari dalam maupun dari luar. Jangan pernah lupa, perkembangan lingkungan strategik hari ini seperti itu, kemudian regional seperti itu, lokal sendiri sedang seperti ini. Nah ini Pak. Ya. Nah ini mungkin tadi Pak Tri Tamtomo menyebut soal jati diri TNI Pak. Nah ini kan terkait usulan perpanjangan ini, itu kan Komisi 1 DPR sudah menyatakan, ya kalau kita hubungkan dengan jati diri TNI ya, lah itu di luar negeri, di Amerika Serikat bisa 60, 65,
bahkan 68 atas permintaan Presiden. Nah, terkait jati diri bangsa, Pak, boleh nggak sih menyamakan tentara nasional Indonesia yang tentunya punya ciri khusus dengan militer di luar negeri, apalagi di sini Amerika gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Karena kan kembali lagi ini masalah jati diri TNI gitu, yang tentunya berbeda dengan militer di negara lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh pembawa acara, dari apa yang tadi disampaikan, saya akan coba masuk dan mengingatkan pertanyaan dari masyarakat sehubungan dengan 60 tahun tadi. Beliau masyarakat yang terdiri pemerhati dan lain sebagainya menanyakan yang melatar belakangi usulan ini, sasaran tujuannya apa sih, Pak? Baru nanti kita masuk dari apa yang beliau lakukan ala Amerika, pas nggak untuk Indonesia? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang melatar belakangi itu, tentu kita harus sasaran dan tujuan. Ya. Jika ini dihadapkan kepada masalah politis, nggak pas. Karena kalau bicara mengenai masalah politis, adalah kepentingan jangka pendek. Ini adalah kepentingan jangka pendek. Padahal yang kita inginkan adalah kepentingan untuk jangka panjang. Kalau bicara kepentingan jangka pendek, antara lain, jangan pernah lupa yang tadi kami sampaikan, Mensesnek pernah bicara di akhir tahun ini akan ada pergantian, bisa beralih jabatan itu. Ini loh, Pak. Dan kita harus sensitif menghadapi ini. Yang kedua, tahun 2024 akan ada perhelatan akbar yang digadang-gadang prajurit TNI juga masuk pada bursa. Kemudian, kalau ini berlanjut, jangan sampai nanti terbangun kroni. Saling melindungi, bergebetan ke atas. Nah, ini nggak bagus. Karena sistem yang sudah dibangun kalah. Kemudian yang kedua, kalau ini harus ya kebutuhan jangka sedang. Kalau tadi jangka pendek. Kalau kebutuhan jangka sedang, ini berkait masalah postur. Berkait dengan masalah postur. Kalau kita bicara postur, bicara organisasi, kekuatan, kemampuan, gelar, teknologi, sampai dengan anggaran. Tentunya kalau ingin membesarkan postur organisasi yang ada, apakah gelar yang ada telah sesuai, dan 60 itu berlaku untuk semua strata. Nah, ini nanti akan menjadi belah ketupat. Ini akan berkait dengan masalah kesulitan negara dalam rangka memberikan penganggaran. Karena antara unsur pelaksana sampai dengan pimpinan itu datar keseluruhannya. Mudah-mudahan ini salah. Mudah-mudahan ini salah. Kemudian yang ketiga, pendekatan jangka panjang. Kalau pendekatan jangka panjang dengan teman-teman 5 orang mantan prajurit yang mendatang ke lembaga negara untuk menyampaikan mohon dapatnya dibuat satu revisi undang-undang, yaitu tuntutan yang sah-sah saja. Kemudian Panglima TNI menyambut gayung ini dalam rangka satu untuk profesionalisme maupun kesejahteraan. Nah, kalau untuk jangka panjang, kalau pendekatan kesejahteraan tidak ada masalah. Tapi apakah mulai Tamtama, Prada sampai bintang 4 semua untuk mendapatkan seperti ini? Ya tentu harus ada pengecualian. Nggak bisa digebiah-uyah semuanya rata 60 sampai 62 seperti itu. Nah, ini penggolongan tadi setelah jelas Tamtama, Prada sampai kopral kepala. Kemudian Bintara mulai dari Sesan 2 sampai Serma. Kemudian Bati ini sampai ini, Pama ini sampai ini. Nah, tentu harus ada penggolongan. Tidak bisa digebiah-uyah seperti itu. Padahal pasal 53 dengan pasal 71
53, 58. Nah, mari kita lihat sekarang. Dari kajang. Dari yang saya sampaikan, kadang, dan kajang. Harus di wargaming. Mana yang menguntungkan dan relevan. Kita harus berpikir jernih di dalam hal ini. Bicara harus tidak boleh dengan emosional. Nah, berangkat dari situ, baru saya coba masuk kepada apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Pak, apa enggak bagus, Pak? Seperti di barat, 60, 62, sampai 68. Begini. Tolong, saya minta tolong lagi. Pengusul dari 5 orang yang datang, tujuannya bagus. Untuk kesejahteraan prajurit. Cuman, mari kita mendengar apa yang disampaikan oleh sesepuh kita. Itu sederhana, namun kalau kita renungkan, luar biasa. Punya mana yang dalam. Mari kita lihat dan kita renungkan amanat sesepuh Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution almarhum sebagai kasat yang diucapkan pada tanggal 11 November tahun 58 yang lampau. 1. TNI adalah alat perjuangan rakyat. Tolong. Itu digaris bawahi. Yang kedua, dia bukan sebagai alat pemerintah sebagaimana yang berlaku di negara barat. Tolong. Dan yang ketiga, dia juga bukan sebagai alat suatu partai sebagaimana yang ditentukan oleh negara-negara beraliran komunis. Ini. Jadi kita, geopolitik kita, geostrategi kita harus berangkat dengan kekinian yang kita miliki sendiri. Belum tentu yang kita ikuti di negara barat pas dengan kita sendiri. Olehnya, jangan pernah lupa pada jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan, meremehkan sejarah yang berlaku. Mulai zaman Pak Sudirman sampai dengan hari ini kita harus lihat. Olehnya, organisasi militer Indonesia dibentuk dan mengacu pada struktur organisasi dan manajemen militer yang baku. Kenapa saya bilang baku? Ini telah dibuat sejak seminar yang lalu oleh para sesepuh pendiri TNI, berlandaskan jiwa korsa dan disiplin. Ya, organisasi TNI disusun berdasarkan piramidal. Begini loh, piramidal. Bukan balok, bukan lepet, bukan balok, bukan lepet, tapi piramidal. Makin ke atas makin mengerucut, karena di sini ada selektivitas, yang parameternya ada sendiri. Yang paling bawah Tamtama, di atasnya Bintara, di atasnya Perwira, Pamen, paling akhir adalah Pati, mulai bintang 1 sampai bintang 4. Nah, kalau kita kelompokkan di bawah, Pati, unsur pimpinan, kemudian Pamen, pembantu pimpinan, sampai dengan bawah, pelaksana, pembantu pelaksana. Ini jangan pernah lupa. Pembantu pelaksana dan paling bawah adalah pelaksana kegiatan di lapangan. Nah, sekarang yang mau disasar, ini siapa yang mau disejahterain? Apakah A dengan B? Atau A sampai dengan C, keseluruhannya? Nah, menurut kacamata saya, sebagai mantan prajurit, yang perlu untuk disasar dalam sistem piramidal ini, kita abaikan saja kubus, karena dia kayak belah ketupat, bembek, organisasi gemuk. Ini tidak efektif, tidak efisien.
dan justru membebani keuangan negara. Nah, kalau kita lihat yang ideal di sini adalah Tamtama Bintara. Ini yang menjadi prioritas. Kalau di Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI, pasal 5371 itu Taba 53, mungkin ini jadi pertimbangan tersendiri menjadi 55. Ini realistik. Baru nanti Pamen sampai dengan Pati 58. Jangan dirubah. Karena apa? Kita harus ingat di sini bahwa dengan dasar pertimbangan ini, mari kita lihat pembanding supaya kita paham. Mari kita lihat pembanding butir yang ada di 4 undang-undang dan 1 surat Badan Kepegawaian Nasional. Supaya kita berpikiran jernih melihat ini. Kenapa demikian? Perintah Undang-Undang Dasar 45 jelas di batang tubuh. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ini tolong. Dia punya kewajiban mencari sampai dengan menghancurkan. Mengawal, mempertahankan. Kan begitu. Ini yang diharapkan. Apakah dengan umur 60, 60 tahun tadi, dia masih produktif? Nah ini, jangan dibandingkan Amerika dengan Indonesia. Kesejahteraannya masih beda. Kita sudah sedang menuju kebaikan. Tapi gizi masih belum menyelesaikan. Tolong. Benan Manase di dalam batalion masih seperti itu. Nah tolong di sini. Terus kita lihat yang kedua. TAP MPR nomor 6 dan nomor 7. Ya. TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000 itu jelas. TNI Polri pisah. Baik dari tugas pokok sampai dengan organisasi lepas. Karena masing-masing punya spesifikasi tupoksi. Kemudian ini amanat reformasi. TAP MPR itu sebagai pengejawatan dari amanat reformasi 98. Kemudian Undang-Undang 34 pasal 7 OMP OMSP. Kemudian pasal 53 dan pasal 71 umur 53 sampai 78. Nah, tolong di sini. Tolong di sini. Untuk bisa melakukan OMP OMSP, ya, perlu fisik, mental, kemudian ilmu yang mendukung keterampilan prajurit supaya dia bisa mengawal, mempertahankan, menyelamatkan bingkai NKRI. Nah, tolong ini. Kalau kita lihat di sini, untuk TNI, dia banyak memakan fisik dan banyak kegiatan di lapangan. Coba dibayangkan, bahwa di satuan tempur, kalau dibagi ini Satpur, Banpur, Balak, Banmin, sampai dengan Kodiklat, pendidikan. Ini semua kegiatan mulai dari Satpur, Banpur. Ini pembinaan fisik masih tinggi. Satuan teritorial juga masih tinggi. Nah, di situ loh harus dipertimbangkan bahwa dia harus mempunyai kemampuan fisik yang cukup mendukung. Jadi kalau Undang-Undang TNI, kegiatan di lapangan masih cukup banyak. Karena mulai dari latihan perorangan sampai latihan lanjutan dan berturut-turut masih tinggi. Nah, sekarang kita masuk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Tolong, setelah pisah TAP MPR 6 dan 7, jelas. Tupok nomor 13 melaksanakan fungsi keamanan dalam negeri melalui 4 fungsi yang melekat di kepolisian. Penegakan hukum sampai pengayoman masyarakat. Beda tugas pokoknya. Satu pendekatan Kamtibmas, satu pendekatan tempur pembinaan wilayah sampai Binlat. Itu kurvanya seperti itu. Nah, yang satu
semi kegiatan fisik, tidak terlalu mengikat. Nah, sekarang kita masuk surat kepala BKN tahun 2017. Kalau di Undang-Undang Polri itu jelas pasal 30 umur 58 sampai dengan 60 tahun, tapi dengan catatan yang diberi rekomendasi dari pimpinan di atasnya, layak atau tidak layak berlanjut. Kalau enggak, ya tidak masuk sampai ke 60. Ini tolong. Nah, sekarang kita masuk kepada surat kepala Badan Kepegawaian Nasional tahun 2017. Ini umur 58, 60 sampai dengan 65. Tapi beban tugasnya mari kita lihat. Beliau mengurusi administrasi pemerintahan negara yang ada di belakang meja. Jadi tolong dipikir pembandingan ini supaya menjadikan kita, oh seperti ini. Apakah tuntutan saya realistis atau tidak? Nah, kemudian jangan pernah lupa, kita punya Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK. Kemudian yang diperbarui dengan undang-undang, ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di sini loh, kita pensiun masih diwadahi untuk berbakti pada negara sebelum kita mati. Sebagai komponen utama TNI, komponen pendukungnya, mantan prajurit sampai dengan rekan kepolisian Menwa dan lain sebagainya, ada komponen pendukung. Nah, kita ini mantan-mantan masuk di komponen pendukung. Jadi nggak usah khawatir. Kita pensiun, kita masih dharma bakti kita dituntut di situ. Manakala negara dapat ancaman, kita masuk dengan komponen lain. Ayo berjuang bersama-sama, bergandengan tangan. Nah, ini yang kita harus pahami. Oleh karena itu, kesimpulannya, minta disamakan, jelas tidak boleh. Ya. Dan untuk siapa? Karena satu, minta disamakan harus kita pertimbangkan dari beberapa masalah. Satu, tugas pokok TNI dengan Polri beda. Tuntutan tugas tidak sama. Kemudian kedua, pembinaan kesiapan satuan beda. Kemudian tiga, organisasi tugas juga beda. Kemudian empat, tingkat latihan kemampuan yang ada di TNI dan Polri beda. Jadi di sini harus ada kesadaran pemahaman bahwa TNI punya tugas pokok pasal 7 tadi cukup berat. Cukup berat. Di sini ada kesadaran, bukan berarti ada penuntutan, kita harus minta sama. Tolong disamakan yang 53 menurut saya. Ya, akhirnya kita dengan perbedaan 3, saran, mohon kepada MK maupun legislatif yang berada di Senayan agar mempertimbangkan dari beban tugas antara TNI, Polri, maupun ASN. Harus dibedakan. Karena TNI ada pada pengawal Nusa. Hanya tinggal beban tugasnya berbeda. Kemudian, jangan pernah lupa bahwa kalau ini dilakukan, gerbong yang berkait dengan Sisbin Pers, Sisbin Karier, Bina organisasi, ini akan terganggu, Pak. Ini akan terganggu. Sebaiknya apa yang sudah ada piramidal seperti ini tetap berlangsung. Yang mendapat pengecualian adalah teman-teman dari Tamtama Bintara tadi. Ini menurut saya 53 rubah menjadi 55 tahun. Cukup sejahtera. Kemudian dia menghadapi hari tua, dia masih punya kemampuan fisik yang mendukung maupun
pengelolaan sumber daya manusia nasional untuk pertahanan negara. Dia masih bisa berbuat. Namun untuk yang Pamen sampai dengan Pati, ya harus paham, kita bukan negara barat. Ini gerbong akan tersumbat. Bisa kita ditarik-tarik untuk masuk kepada kancah politik. Ini agak repot. Ini agak repot. Nah, yang kedua, mohon dengan hormat dan sangat kepada pimpinan TNI untuk Tamtama dan Bintara ini mendapat perhatian khusus. Kalau menurut saya yang ideal, karena saya pernah di Satuan Tempur, Bantuan Tempur, Satuan Teritorial, Satuan Pendidikan, saya pernah di situ. Dari staf Angkatan Darat, untuk staf Mabes TNI, saya pernah ada di situ. Ini yang menurut saya tepat. 53 jadi 55. Yang 58 dipatok, ya cukup di situ. Cukup di situ. Karena tadi Bapak bilang, jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional Indonesia, tentara profesional. Ingat amanat Pak Jenderal Sudirman. Itu loh. Dengan segala kekurangan, kepedihannya, dia tetap berjalan. Di depan ada secerah cahaya akan memberikan kekuatan. Nah, ini harus dipegang. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup, ini Mas, ingat Angkatan Perang. Kalau kita bicara Angkatan Perang, ini Pak Dirman ini. Di situ ada TNI dan Polri. Ini itu. Lahir dari kancah perjuangan bersama rakyat. Dalam situasi sulit sekalipun, tetap anak kandung bangsa, rakyat dan bangsa Indonesia. Olehnya, jangan pernah menanyakan, jangan pernah menuntut pada negara, tapi apa yang harus kita berikan sebagai dharma bakti terbaik kita kepada negara tercinta ini. Itu amanat Panglima Besar Sudirman. Demikian Pak, makasih. Ya. Satu hal Pak, tadi Pak Tri Tamtomo menyampaikan bahwa postur TNI itu ideal bentuknya piramidal Pak ya. Ya. Dengan ini kalau nanti keputusan MK ini ternyata mengabulkan, terus juga permohonan Panglima TNI dikabulkan, tadi kan Pak Tri sempat memberikan satu warning, nanti postur TNI akan seperti lepet gitu Pak ya. Nah mungkin kalau kita hubungkan, karena ini kan ada semacam penumpukan di level Pati Pak. Ada kekhawatiran di Senayan bahwa ini nanti akan dilanjutkan ke skenario untuk dikaryakan Pak, untuk mengurangi ini. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kekhawatiran yang realistis atau gimana Pak? Jadi yang disampaikan oleh pembawa acara hebat. Justru pertanyaan dari berbagai pihak di lingkungan masyarakat menjurus kepada apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Jangan-jangan ini skenario yang dipersiapkan. Nah, oleh karena itu, tolong diingat apa yang beliau sampaikan tadi. Ada upaya selain bicara umur, bicara alutsista, ada rencana tarik-tarikan untuk dikaryakan kepada kementerian, lembaga, instansi. Ini isu yang berkembang dan dikembangkan. Ini justru makin menarik. Kenapa demikian? Mari kita coba pahami amanat Bapak Panglima Besar Sudirman pada tanggal 25 Mei 1946 dan amanat dari apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Nasution pada tanggal 11 November 58. Yang pertama, tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat dan bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Ini tolong diingat baik-baik. Bukan kita golongan istimewa dari kelompok masyarakat, bukan. Kemudian yang kedua,
TNI adalah alat perjuangan rakyat. Itu yang disampaikan oleh Bapak Nasution almarhum. Nah, ingat, saat ini negara kita dalam situasi normal. Ingat, negara kita dalam situasi normal dan tidak diwarnai oleh keadaan darurat. Tidak diwarnai oleh keadaan darurat. Pasca reformasi, jangan pernah lupa, 98, civil society di atas segalanya. Saling menghormati, menghargai siapapun yang memerintah negara ini, kita harus tunduk patuh hormat. Kalau ini dipaksakan masuk kekaryaan, rantai komando militer dikhawatirkan akan mempengaruhi sehingga dapat ditarik-tarik untuk kepentingan kelompok dan golongan. Ini yang berbahaya. Jadi masyarakat umum jangan sampai masih masuk ke situ. Ingat, ini saya perlu mengingatkan kepada teman-teman prajurit. Ingat, tuntutan reformasi 98 jangan dihianati. Tuntutan reformasi 98 jangan dihianati. Karena ada traumatik yang luar biasa pada masa pemerintahan Orde Baru yang lalu. Tuntutan dari reformasi salah satunya, dui fungsi ABRI harus dibubarkan. Nah, kita konsekuen. Kita harus konsekuen di sini. Ini merupakan kesepakatan nasional. Kalau ingin dirubah, minta pandangan dari masyarakat umum, bukan kewenangan dari legislator. Ini harus. Ini kesepakatan nasional, jangan dihianati, jangan dikangkangin. Kemudian yang kedua, kenapa masyarakat waktu itu menuntut dui fungsi ABRI dibubarkan? Supaya ABRI di dalam TNI Polri waktu itu fokus concern kepada tugas pokoknya dalam rangka menjaga, mengawal, mengamankan, mempertahankan bingkai NKRI secara profesional. Itu loh. Jadi bukan keinginan kelompok golongan tertentu. Ini kesepakatan bangsa. Nah, oleh karena itu, yang kedua, tolong diingat oleh teman-teman dari TNI. Tolong yang kedua, ingat paradigma baru TNI, ya, abad 21 yang sudah dibuat dan ini sudah beredar dan harus dibaca. Di sini bicara redefinisi, di sini bicara reposisi, di sini bicara reaktualisasi peran tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baca di situ, ya. Jangan kita lupa. Jangan kita mau diiming-iming, tapi kita terpleset. Ingat, TNI adalah anak kandung bangsa dan negara yang harus bersama-sama masyarakat bangsa ini mengawal bangsa ini dengan benar dan baik. Ini yang menarik, Pak. Demikian. Oke pemirsa, kita sampai di ujung acara Pak Tri ya. Tadi Pak Tri Tamtomo banyak menyampaikan poin-poin yang bisa menjadi semacam pertimbangan bagi publik untuk menilai isu-isu yang tadi kita bahas Pak ya. Mungkin satu poin yang menarik adalah sebenarnya ini pertanyaan yang menggelitik. Bagaimana mungkin TNI meminta keadilan? Itu satu pertanyaan. Terus kemudian yang kedua, Pak Tri sampaikan dari poin yang kedua bahwa seandainya permohonan ini Pak ya, semacam permohonan ini dikabulkan, mungkin lebih tepat adalah untuk prajurit dari Bintara Tantama dari usia 53 ke 55. Mungkin itu poin yang kedua. Dan mungkin poin yang ketiga yang diwanti-wanti sama Pak Tri tadi, jangan pernah mengingkari amanat reformasi. Salah satunya di situ adalah
dui fungsi ABRI itu menjadi kesepakatan nasional, itu harus dihentikan. Mungkin itu Pak Tri pada diskusi kali ini. Kembali lagi pemirsalah yang untuk menentukan yang terbaik dari diskusi ini. Terima kasih Pak Tri Tamtomo. Pemirsa, kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.